wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Histori Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Perkenalkan, nama saya Anindya Listi Winisa Putri, presensi 20 NIM 191082411110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang terlahir pada tanggal 2 Mei 1889 disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pada hari lahirnya, Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualaman ketiga. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Profil Ki Hajar Dewantara. Pendidikan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Els, sekolah dasar pada zaman Belanda. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, merupakan sekolah dokter bagi pribumi di Batavia, tetapi tidak lulus karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara bekerja menjadi penulis di sebuah surat kabar terkenal pada waktu itu, seperti Kaum Muda, Midden Java, Pusara, Sudi Utomo, The Express, Utusan Belanda, dan Cahaya Timur. Tulisannya terkenal tajam dengan semangat anti kolonial. 3. Organisasi. Ki Hajar Dewantara aktif sebagai seksi propaganda untuk menggugah dan mensosialisasikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Beliau juga aktif menjadi anggota organisasi Insulin yang merupakan organisasi multi etnik guna memperjuangkan pemerintah sendiri di Hindia Belanda. Organisasi ini dipengaruhi oleh Douwe Dekker yang kemudian mendirikan Indische Partij. Tulisan dari Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Als ik een Nederlander was, yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, yang dimuat di surat kabar The Express milik Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif menjadi anggota organisasi para pelajar yang berasal dari Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Di organisasi inilah beliau merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Yang keempat, Taman Siswa. Setelah kembali dari pengasingan dari Belanda pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan sekolah yang dikelola oleh saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi pada waktu itu agar dapat memperoleh hak pendidikan layaknya orang berada dan orang-orang Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Substansi gagasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi dalam pendidikan mencakup suatu kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru, mengusulkan cita-cita yang baru tanpa mempertimbangkan persoalan filosofis seperti hakikat kehidupan yang baik. Kemana pendidikan diarahkan? Sebuah filosofi memiliki bagian yang penting, yaitu mencari sebuah norma-norma serta tujuan. Dengan itu, filosofi dapat mendorong manusia memperluas bidang kesadaran untuk menjadi lebih baik, lebih cerdas, dan lebih aktif. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Saya Isna Nurul Aili, NIM 19108241138. Selanjutnya yaitu konsep belajar 3 dinding. Dengan berbagai
sebagai konsep yang telah dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, ada satu konsep yang terlupakan. Ki Hajar Dewantara pernah melontarkan dan menyarankan ruang kelas itu hanya dibangun dengan 3 sisi dinding saja. Ada satu dinding yang terbuka. Konsep ini ada filosofinya. Dengan adanya satu dinding yang terbuka, maka seolah hendak menegaskan tidak ada batas atau jarak antara di luar kelas dan di dalam kelas. Namun, dengan bentuk kelas kita saat dulu memiliki 4 dinding tembok dan jendela yang tinggi-tinggi sehingga kita tidak bisa melihat keadaan di luar. Konsep menyatunya kelas tempat belajar dengan realitas yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara mungkin memang bukan original dari beliau. Mungkin konsep ini sudah ada sebelumnya. Namun, ketika Ki Hajar Dewantara merumuskan konsep ini dengan istilah 3 dinding, menunjukkan bahwa betapa luasnya wawasan beliau dan mampu menghadapi atau mengadaptasi konsep tersebut dalam budaya Indonesia. Lingkungan pendidikan meliputi 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, dan yang terakhir yaitu lingkungan organisasi pemuda. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah atau primary community berfungsi sebagai 1. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan. Fungsi dari sekolah yaitu sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan moral, dan yang terakhir, memelihara warisan budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu lingkungan organisasi pemuda. Peran organisasi pemuda yang terutama adalah mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda melalui organisasi pemuda, maka berkembanglah semacam kesadaran sosial, kecakapan-kecakapan di dalam pergaulan dengan sesama kawan, dan sikap yang tepat di dalam membina hubungan dengan sesama manusia. Tujuan dari pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara senantiasa melihat manusia lebih pada sisi psikologinya, karena manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karya, dan karsa. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada intelijensi belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Manusia merdeka adalah tujuan dari pendidikan nasional kita, yaitu merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Saya Novelia Putri Dewi, presensi 27 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Nah, apa aja sih suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan itu? Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada 1. Kekeluargaan, 2. Kebaikan hati, 3. Empati, 4. Cinta kasih, dan yang terakhir penghargaan terhadap setiap masing-masing anggotanya. Oleh karena itu, hendaknya setiap hak individu harus dihargai. Pendidikan hendaknya dapat memfasilitasi setiap siswanya untuk dapat mandiri dan independen secara fisik, mental, dan spiritual.
Selain itu, pendidikan hendaknya tidak hanya melihat kemampuan siswa sebatas kemampuan intelektualnya saja, karena hal itu akan membatasi kemampuan siswa terhadap orang kebanyakan. Selain itu, pendidikan juga harus dapat mengakomodasi kemampuan-kemampuan setiap siswanya, namun juga dapat mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap individu. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya dapat membangun rasa percaya diri siswa dan juga membantu siswa untuk mengembangkan harga dirinya. Selanjutnya adalah metode pendidikan yang sesuai menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan yang sesuai adalah sistem Among. Sistem Among adalah metode pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh, atau care and education based on love. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru yang efektif memiliki beberapa keunggulan. Pertama, keunggulan dalam mengajar atau fasilitator. Kedua, keunggulan dalam menjalin relasi dan berkomunikasi pada siswa, orang tua, anggota komunitas sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak terkait. Tiga, unggul dalam sistem administrasi sebagai guru. Dan yang keempat, memiliki sikap profesionalitas. Sikap profesionalitas meliputi antara lain: 1. Keinginan untuk memperbaiki diri, dan yang kedua adalah keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka, penting pula untuk membangun suatu etos kerja yang positif, yaitu 1. Menjunjung tinggi pekerjaan, 2. Menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang ketiga, keinginan untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara pernah berkata, educate the head, the heart, and the hand. Nah, apa sih maksudnya dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang individu perlu ditanamkan sejak dini bahwa keberadaan seorang individu itu jauh lebih penting. Dan perlu ditanamkan pula bahwa apa yang dimiliki oleh dirinya tentu berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan apa yang akan dilakukan oleh dirinya tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Di sini, Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan humanis. Pendidikan humanis yang lebih menerapkan pada pentingnya pelestarian eksistensi manusia. Dalam arti, membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan berkembang secara utuh. Inilah yang menurut Ki Hajar Dewantara perlu dikembangkan, karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu juga menyangkut daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan juga daya karsa atau konatif. Saya Dwi Fatima dengan nomor NIM 19108241192, nomor presensi 37. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti mendidik itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas ke taraf insani yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konsep pendidikan, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergis satu sama lain. Adapun menurut beliau, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, yaitu otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. Jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain. Akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya, sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri.
Dari konsepsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara ingin menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis dan mengutamakan keseimbangan antar cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Dengan demikian, pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara memperhatikan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa yang tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer of knowledge, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai atau transformation of value. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia. Ki Hajar Dewantara mengemukakan ajaran Trikon. Teori Trikon merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Yang pertama, dasar kontinuitas. Dasar kontinuitas berarti bahwa budaya, kebudayaan, atau garis hidup bangsa itu sifatnya kontinu, atau saling berkesinambungan. Kemajuan suatu bangsa ialah lanjutan dari garis hidup asalnya, yang ditarik terus dengan menerima nilai-nilai baru dari perkembangan sendiri maupun dari luar. Jadi, kontinuitas dapat diartikan bahwa dalam mengembangkan dan membina karakter bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri. Yang kedua, dasar konsentris. Dasar konsentris berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, sekaligus kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Hanya unsur-unsur yang dapat memperkaya dan mempertinggi mutu kebudayaan saja yang dapat diambil dan diterima, setelah dicerna dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Hal ini merekomendasikan bahwa pembentukan karakter harus berakar pada budaya bangsa, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengakomodir budaya luar yang baik dan selaras dengan budaya bangsa. Yang ketiga, dasar konvergensi. Dasar konvergensi mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa bersama-sama bangsa lain diusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kebudayaan kesatuan umat sedunia atau konvergen, tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing. Dasar Kekhususan pendidikan adalah kebudayaan bangsa cita-cita, Indonesia kemampuan tidak universal. harus ditiadakan Maka, demi dalam membangun pemecahan kebudayaan masalah-masalah pendidikan yang kompleks, juga dibutuhkan filsafah-filsafah agar solusi pemecahan masalah tersebut juga dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak. Salah satu tokoh yang memiliki falsafah pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang bangsawan dari lingkungan Keraton Yogyakarta yang peduli dengan lingkungan pendidikan, yang terkenal sebagai pendiri Taman Siswa ini, yang bermakna sebagai berikut. Ing ngarsa sung tulodo berarti di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah menjadi pembangun semangat, lalu tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti mendidik itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan derajat manusia bisa bergerak vertikal ke atas ke taraf insani yang lebih baik dari sebelumnya. Memberi contoh, memberi teladan. Jadi, Ingarso Sung Tulodo mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengalaman, berpengetahuan, dan hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa. Ada ing madya mangun karso. Mangun karso berarti membina kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kepada cita-cita yang luhur. Sedangkan ing madya berarti di tengah-tengah, yang berarti dalam pergaulan dan hubungannya sehari-hari secara harmonis dan terbuka. Jadi, ing madya mangun karso mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan peserta didik untuk dapat kreatif dan berkarya.
guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Lalu ada tuturi Handayani. Tuturi berarti mengikuti dari belakang, dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang, yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif, yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan, dengan perhatian dan bimbingan yang membimbing anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman diri sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya, atau ngemong. Ada beberapa cara yang patut diperhatikan dalam cara mendidik, yaitu memberi contoh atau voorbeeld dalam bahasa Belanda. Kedua, ada pembiasaan atau pakulinan atau gewantowoming, pengajaran, ulang wuruk, laku, zelfbeheersing, dan lalu ada pengalaman lahir dan batin, ngelakoni atau bisa disebut rasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan.